datang di channel Japo Maaf. Kali ini cerita gambarnya berbeda dengan yang sebelumnya. Aku akan menceritakan tetap kisah nyata, tetapi dari tokoh-tokoh terkenal, dan semuanya itu adalah umat-umat Tuhan. Mau tahu lebih lanjut? Tunggu sebentar ya. Oke, jadi kali ini ceritanya ada 3 orang sahabat. Mereka satu kampus. Ceritanya mereka menemukan sebuah aplikasi yang bisa membawa mereka bertemu dengan tokoh-tokoh terkenal tersebut, umat-umat Tuhan tersebut. Jadi mau tahu ceritanya lebih lanjut, kita tonton. Jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa juga klik subscribe ya. Selamat menonton. Masa-masa kuliah adalah masa yang paling menyenangkan. Berkumpul bersama teman-teman, belajar bersama, entah di kantin sambil pesan makanan, atau belajar di perpustakaan sambil tertawa sampai-sampai ditegur oleh penjaga perpustakaan. Apalagi kalau berkuliah di kampus seperti kampus J Adventist University. Udaranya begitu segar, memiliki taman yang begitu indah, dan juga menyediakan asrama yang begitu nyaman. Selain itu, di kampus tersebut juga mengajarkan hal-hal rohani kepada seluruh mahasiswanya. Jadi, selain mengasah kemampuan para mahasiswa secara intelektual, kampus tersebut juga menjadi sarana pembentukan moral bagi seluruh mahasiswanya. Pokoknya terbaik deh kuliah di sana. Emily adalah salah satu mahasiswa jurusan musik di kampus tersebut. Dia adalah gadis yang pendiam dan sangat pemalu. Apalagi jika bertemu dengan seseorang yang belum dia kenal. Jadi, dia sering memilih untuk menghabiskan waktunya sendirian sambil mendengarkan musik. Jurusan musik memanglah sudah menjadi impiannya sejak kecil. Dia sudah senang bermain musik sejak dia masih umur 5 tahun. Awalnya bermain musik hanyalah sekedar hobi, tetapi ketika Emily beranjak dewasa, musik adalah salah satu bagian penting di hidupnya. Jika dia sedang berada dalam masalah, dia sering menumpahkan kesedihannya dengan bermain musik ataupun mendengarkan musik. Sedangkan Sienna adalah salah satu mahasiswa jurusan matematika dari kampus J Adventist University atau disingkat Jet City. Dia sangat aktif di organisasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal. Sienna juga sering sekali dipilih oleh teman-temannya ataupun para dosen untuk memimpin baik itu di kelas maupun jika ada acara besar di kampusnya. Walaupun Sienna memiliki kesibukan yang cukup banyak, dia tidak pernah lupa untuk menyempatkan dirinya untuk membaca karena baginya, buku merupakan kunci dari kesuksesan yang dia impikan. Selain membaca buku, dia juga sangat suka untuk mengajarkan apa yang dia tahu ke orang lain. Jika ada temannya yang meminta untuk diajari, dia dengan senang hati akan mengajarkan selama hal tersebut ia paham dengan baik. Ada lagi yang bernama Maggie. Dia adalah mahasiswa jurusan psikologi di Jet City. Maggie adalah anak yang begitu ceria. Dia sangat mahir membuat orang yang tadinya tidak mengenal dia langsung merasa nyaman walaupun hanya mengobrol 3-5 menit dengannya. Tidak heran, bukan hanya dari jurusannya saja, tetapi dari jurusan yang lain, bahkan dosen juga bisa menjadi sahabat Maggie. Karena kebaikan dan ketulusan hatinya, teman-teman Maggie sering sekali curhat tentang masalah kehidupan mereka ke Maggie karena mereka menganggap Maggie tidak hanya sekedar mendengarkan, tetapi Maggie juga mampu memberikan pandangan-pandangan positif dan saran-saran yang begitu baik agar mereka bisa memecahkan masalah mereka. Maggie juga merasa sangat senang jika ada yang mau percaya kepadanya dengan menceritakan masalah mereka. Walaupun berbeda hobi dan jurusan, Emily, Maggie, dan Sienna adalah sahabat karib. Tanggal ulang tahun mereka pun berdekatan satu sama lain. Dan bahkan tanggal dan tahun lahir mereka sama. Mereka sama-sama lahir di tahun 1995. Emily lahir pada tanggal 7 Agustus, Sienna tanggal 7 September, dan Maggie tanggal 7 Oktober. Mungkin itu bisa jadi alasan kenapa mereka bisa jadi sahabat yang begitu dekat. Sejak masa orientasi dulu, mereka memang sudah menjadi satu kelompok. Karena sudah saling merasa nyaman, mereka memutuskan untuk sekamar di asrama. Memang sih hobi mereka berbeda, bahkan kepribadian mereka pun berbeda. Tetapi perbedaan itulah yang membuat mereka melengkapi satu sama lain dan bisa saling mengajari hal-hal yang tidak diketahui satu sama lain. Ya, aku rasa itu adalah arti persahabatan yang sesungguhnya.
Suatu hari, Emily sedang mengikuti rapat untuk konser musik yang akan diadakan di kampusnya. Di konser itu, masing-masing mahasiswa yang mengambil kelas tersebut akan menampilkan pertunjukan musik mereka sebagai tugas akhir semester. Di konser tersebut, bukan hanya mahasiswa dan dosen dari JCT yang akan menonton, kampus juga akan mengundang wali kota dan juga para orang tua mahasiswa untuk menonton. Bahkan, kampus juga akan mengundang bintang tamu khusus yang sudah profesional di bidang musik untuk menghadiri konser tersebut. Emily begitu bersemangat untuk konser tersebut. Dosen Emily yang bernama Ma'am Charlotte menjelaskan bahwa seluruh alat musik yang akan digunakan selama konser sudah dibeli oleh kampus dan dalam kondisi baru semuanya, agar penampilan di konser nantinya akan menjadi lebih maksimal. Salah satu alat musik baru tersebut adalah sebuah grand piano yang begitu indah berwarna biru mengkilau. Terlihat begitu elegan. Beliau juga menjelaskan bahwa seluruh peserta konser hanya bisa memakai alat musik baru tersebut pada saat latihan saja. Latihan pertama konser tersebut akan dilakukan 1 minggu setelah pengumuman itu. Mendengar pengumuman dari Ma'am Charlotte, hati Emily begitu gelisah. Emily sangat tidak sabar ingin mencoba alat-alat musik baru itu. Menurutnya 1 minggu akan terasa seperti 1 tahun. Dia semakin merasa gelisah apalagi ketika Ma'am Charlotte membuka grand piano yang berwarna biru bersinar itu. Biru adalah warna yang paling disukai oleh Emily. Di benaknya seakan-akan piano tersebut memanggil-manggil namanya untuk meminta dimainkan. Emily, mainkan aku. Seusai rapat, Emily tetap berada di ruangan tersebut. Semua dosen dan teman-temannya sudah keluar dari ruang kelas. Akhirnya, Emily memutuskan untuk memainkan grand piano tersebut secara diam-diam. Dia tidak bisa menahan keinginan hatinya untuk memainkannya. Awalnya dia ingin memainkan hanya sebentar, ya hanya 5 menit. Tetapi ketika jari-jarinya sudah memulai untuk menekan beberapa tuts dari grand piano baru itu, hatinya begitu terkesan dan takjub. Tutsnya masih begitu ringan, suaranya yang dihasilkan sangatlah jernih. Seketika pikirannya mulai kosong dan hanya diisi oleh dentuman nada yang dihasilkan oleh grand piano itu. Tak sadar, Emily mulai memainkan banyak lagu. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam, bahkan berjam-jam. Seketika terdengar bunyi. Emily tersentak dan hendak memberhentikan permainan pianonya. Matanya tertuju pada satu tuts piano yang sedang ia mainkan. Ada yang aneh, tuts piano tersebut tidak kembali lagi. Dan ternyata dugaan Emily benar. Senarnya putus. Kepanikan melanda Emily. Dia terdiam beberapa saat. Kebingungan sekaligus tidak percaya akan apa yang baru saja terjadi. Panik, takut, kaget, semua campur aduk di dalam benaknya saat itu. Emily pun langsung bergegas untuk kembali ke kamarnya. Shanna dan Maggie terkejut ketika melihat Emily yang dengan nafas yang tersengal-sengal masuk ke dalam kamar dan langsung menangis di kasurnya. Shanna dan Maggie heran dan saling bertatapan. Tidak biasanya Emily bersikap seperti itu. Dengan perlahan-lahan Maggie dan Shanna bertanya dengan Emily apa yang sedang terjadi. Sambil menangis terseduh-seduh, Emily bercerita bahwa dia merusak piano terbaru di kelasnya. Padahal dosennya sudah memperingatkan untuk tidak memainkan piano tersebut. Emily sangat takut kalau dia tidak diizinkan lagi untuk ikut konser yang sudah dia tunggu-tunggu tersebut. Lebih buruk lagi, dia takut dia tidak lulus mata kuliah itu. Orang tuanya pasti sangat kecewa. Shanna pun mencoba mencari ide untuk mengatasi permasalahan sahabatnya tersebut. Aha! Dengan wajah yang penuh semangat, Shanna memberitahukan ide cemerlangnya kepada Emily. Dia menyarankan supaya Emily mencari teknisi online 24 jam di satu aplikasi yang katanya sudah banyak pelanggannya. Jadi ketika ruangan di mana grand piano itu sedang kosong, Emily bisa menyuruh teknisi tersebut untuk memperbaikinya. Itu hanya 1 senar kan? Harusnya cepat diperbaiki, apalagi sama yang ahli. Ujar Shanna saat itu. Ketika mendengar ide Shanna, wajah Maggie mengkerut seketika. Dia kurang setuju dengan ide Shanna. Maggie lebih menyarankan supaya Emily coba dengan jujur beritahukan hal ini ke Ma'am Charlotte. Maggie percaya kalau akan ada solusi yang lebih baik apabila semua didiskusikan secara jujur kepada Ma'am Charlotte. Setelah mendengar ide dari kedua sahabatnya, Emily lebih setuju ide dari Shanna karena dia terlalu takut untuk mengakui kesalahannya di depan dosennya. Dia terlalu takut untuk tidak mengikuti konser, bahkan untuk mendapat nilai F alias gagal dalam kelas
kesayangannya. Konser itu adalah salah satu mimpi yang dia bahkan orang tuanya tunggu-tunggu. Dia tidak mau membuat keluarganya kecewa apabila dia tidak ada di konser itu. Akhirnya melihat ketakutan Emily yang begitu besar, Maggie pun akhirnya setuju juga dengan saran dari Sienna. Ketika mereka menemukan teknisi piano yang kira-kira tempatnya tidak jauh dari kampus, mereka ingin lebih tahu secara detail letak dari teknisi itu agar bisa estimasi kira-kira berapa lama teknisi itu bisa sampai di kampus mereka. Karena Emily baru saja membeli HP-nya, aplikasi GPS yang terbaru belum sempat diinstal. Akhirnya mereka bersama-sama mencari di App Store aplikasi GPS tersebut. Pada saat mereka mencari, muncul yang paling pertama aplikasi GPS tetapi dengan gambar yang asing bagi mereka. Tetapi saat melihat rating dari aplikasi tersebut yang tinggi dan orang yang menginstal juga banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk menginstal aplikasi tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam aplikasi tersebut menanyakan mereka untuk memasukkan kata-kata yang mereka butuhkan pada saat itu. Akhirnya mereka kebingungan dan mereka langsung memasukkan alamat dari teknisi piano tersebut. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada sinar biru yang begitu silau terpancar dari HP tersebut dan sampai-sampai Emily, Sienna, dan Maggie tidak bisa membuka mata mereka. Dan seketika itu pula, mereka menghilang dan masuk ke aplikasi tersebut. Apakah yang terjadi kepada Emily, Sienna, dan Maggie? Kemanakah aplikasi itu membawa mereka pergi? Tunggu cerita berikutnya ya, jadi jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan kelanjutannya. Tuhan berkati, terima kasih sudah menonton.